Ya, mau. Jadi mohon izin, terima kasih untuk yang kesediaannya. Kalau formula dari madrasah sendiri Pak, itu ada MAPK, kemudian ada keterampilan juga, dan madrasah riset seperti itu. Jadi ada beberapa program keunggulan yang tentunya juga masuk SK secara nasional. Nah, LHK ini tidak mengupas satu-satu, namun demikian semuanya bisa terakomodir. Gitu. Jadi tidak ada distinksi yang ditampilkan dari satu spesifikasi ke yang lainnya. Semacam digitalisasi itu, jadi semuanya kena. Ya, kalau itu kan normatif ya, artinya bisa dilaksanakan sekolah madrasah. Kalau distinksi nanti gini, nanti berdampak pada intervensi anggaran kita. Ketika nanti misalnya resta ini jadi nanti sudah dituangkan juga di PNPSA, maka nanti akan ditindaklanjuti kebijakan di level pusat. Contoh misalnya penguatan metode pembelajaran misalnya tujuan. Kalau yang ini kan tujuannya aja ya, ada ide itu kan teknologi. Kemudian di mana itu tetap bukan. Kemudian Jakarta itu kan sama teknologi juga. Nah ini perlakuan intervensi anggaran itu juga beda antara dengan madrasah yang lain. Jadi misalnya mungkin ada kenaikan anggaran dan sebagainya. Kemudian yang ini kira-kira yang seperti tadi itu bisa nggak disimplifikasi ke madrasah yang lainnya gitu. Apakah misalnya tadi di Madura misalnya Madura Kota Malang ini klasifikasi distinksinya juga nggak harus beda banget gitu. Tapi minimal ada kekhasannya apa gitu. Misalnya program tahfidz misalnya di Kota Malang mengadakan program tahfidz, harapannya ketika nanti siswa lulus itu mempunyai target misalnya hafalan 4 juz misalnya, atau memahami kitab kuning misalnya. Jadi banyak yang bisa tawarkan. Nah ini kita tuangkan. Kalau misalnya tadi misalnya tadi program tahun ya, maka kita akan diindikator menjadi apa? Misalnya persentase siswa yang mengikuti atau yang memiliki sertifikat hafalan misalnya 3 juz misalnya, itu nggak apa-apa. Atau misalnya program peningkatan literasi keagamaan atau kitab suci, artinya misalnya membumikan atau mengimplementasi gerakan membaca kitab suci ya, di sekolah atau di sekolah misalnya. Jadi itu ada program misalnya sebelum ada pembelajaran, semua siswa itu diwajibkan untuk membaca kitab suci. Harapannya tadi, karena tidak semua input siswa itu berasal dari sekolah keagamaan yang sama, misalnya dari MTS gitu, ada juga dari SMP. Jadi kan pasti ada potensi variatif ya kemampuan membaca kitab sucinya. Ini akan teratasi, Pak. Harapannya setelah lulus dari madrasah, semua siswa itu di samping memiliki kemampuan tadi, kemampuan mata pelajaran ya sudah dibagi. Ini juga ada tambahan juga, misalnya kemampuan dalam membaca kitab suci atau kitab kuning dan sebagainya. Atau bagaimana? Contoh lain misalnya inovasi pembelajaran. Inovasi pembelajaran ini banyak kan? Kalau paling mudah ya tadi membuat misalnya instrumen, kalau yang aplikasi-aplikasi informasi kemudian apa gimana Pak? Bapak Ibu bisa nggak kira-kira? Iya, pendidikan keterampilan soal peningkatannya kualitas pendidikan vokasi di madrasah. Maka indikatornya kita melakukan kerjasama membuat MOU dengan dunia usaha, dunia industri yang di situ akan berdampak konsekuensi pada pendanaan. Itu sudah ada ini kan ditambahkan. Sudah, ini kan sudah ada ya persentase lulusan. Apa namanya? Oh yang diterima di dunia kerja tadi ya.
Jadi persentase lulusan madrasah yang bekerja. Jangan Bu, nanti proses dari potensi pertanyaan teman-teman. Kita menghindari, karena ini sebenarnya kan orientasi harus outcome semua. Meskipun outcome itu ada 3 kategori, ada outcome impact, ada intermediate outcome, ada immediate outcome. Jadi ini, tapi semua indikator ini kita harus berani mendeklarasi bahwa semua outcome. Ada, itu ada. Ya, banyak. Regulasi banyak di Kabupaten Desa juga outcome. Di KMS Lempar outcome, di Lima outcome, di Perairan 89 ada outcome. Jadi semua outcome, nggak boleh lagi. Kalau dulu boleh outcome. Jadi ini yang bikin beberapa madrasah kami juga berpikir bahwa kuantitas dan waktu. Iya, kan ada yang waktu kan measurable, waktu tadi time zone kan gitu, sama ada sebenarnya. Tapi dalam hal ini yang diminta oleh evaluator, FP dan sebagainya, itu hasil dari kinerja, bukan misalnya memperbanyak misalnya oleh sekolah ya, memperbanyak jam mata pelajaran, bukan. Tapi hasilnya apa? Atau misalnya siswa diterima di perguruan tinggi unggul, atau yang divokasi tadi siswa mampu atau terserah di dunia kerja di industri kayak gitu Pak. Jadi hasilnya apa? Atau misalnya siswa memperoleh hasil asesmen yang kategori baik, itu juga hasil prosesnya pembelajaran, proses belajar kerja gitu Pak. Jadi seperti itu. Jadi indikator satu saja untuk distinksi dari kekhasan tadi. Tapi yang outcome kira-kira apa? Itu kan. Apalagi yang di asal kertas Menteri Agama itu ada namanya pendidikan unggul, madrasah unggul. Definisinya apa Pak? Madrasah unggul. Ada beberapa variabel Pak ya. Pertama dari segi laporan, akreditasi. Dari sisi teknik itu kan, itu adalah sertifikasi. Kira-kira apakah guru yang bersedia di satu sekolah itu sudah memiliki sertifikasi belum? Yang ketiga, daya saing. Daya saing ini nanti dibuktikan. Bapak Ibu nanti bisa mengakses namanya MITM, Manajemen Sistem, SIMTM, Sistem Informasi Manajemen Talenta. Jenderal. Di situ ada informasi mengenai jumlah siswa, sekolah, baik madrasah maupun umum. Jadi nanti unggul di sini Pak. Ini ada ingat apa ya? Unggul ya. Di sini. Unggul. Di sekarang ada Pak, di kantin ada sekolah unggul. Jadi untuk mengukur unggul tadi itu menggunakan tadi Pak ya, MITN. Tambahkan nanti Pak ya, sesuai dengan materi dari KMA nomor 244 terkait dengan asal profesi Menteri Agama. Terus yang kedua, berikutnya Pak ya, tadi kita kembali ke madrasah. Ini PR Bapak Ibu ya. Silahkan aja tadi kalau misalnya tadi ada tawaran pakai SKK amal ya, itu bisa dari MTS berapa 10 juta misalnya. Kami punya program seperti ini yang unik, sifatnya unik. Gak apa-apa, itu akan diinginkan aja. Yang penting ketika nanti ada proses asesor ya, apa asesmen akreditasi itu bisa menyajikan
kami tuh punya program kedua seperti ini. Dan program tadi kan tertuang ya, di kurikulum madrasah, ya kan? Kurikulum madrasah itu ada 3. Ada kurikulum madrasah tadi, ada bahan ajar, ada kalau di guru itu ada namanya silabus dan RPP, ya Bu ya. Semua ada dinilai. Dan kurikulum tadi muatannya tadi beberapa tadi program-program keunggulan di madrasah. Apa misalnya keterampilan ya, mantus keterampilan. Apa keterampilan apa? Di bidang apa gitu? Saya ada bidang apa ya? Saya ada bidang, boleh nggak saya ini? Kalau di kampus itu ada program KKN. Jadi diharapkan itu mahasiswa di perguruan tinggi agama itu mampu untuk transfer knowledge atau menjadi pengajar. Jika nanti maksudkan KKN. Jadi kira-kira misalnya tadi, kalau siswa di mana saja ya, itu itu saya nih diharapkan siswa itu tidak hanya mampu menyerap seluruh ilmu pengetahuan, tapi juga memahami ilmu agama. Itu kan jadi nilai plus juga. Atau misalnya dengan program bilingual. Bilingual ini kan, nah ini ya, di nomor 3.9. Ini juga bisa jadi distingsi Bapak Ibu ya. Nomor 3.9 ini persentase siswa yang mengikuti program pendidikan bilingual. Nanti Bapak Ibu itu bisa ada beberapa strategi. Pertama, adanya penerbitan surat keputusan kawin atau kawulan untuk menunjuk madrasah sebagai pet project. Pertama adalah misalnya di Manici. Kalau Manici ini kan kayak sebuah keharusan ya Pak Ibu ya. Jadi misalnya ada ruang khusus, ruang kelas khusus yang mana mengakomodir siswa seluruh pembelajaran itu, sebuah ruang pembelajaran itu menggunakan bahasa asing Pak Ibu. Jadi ada bahasa Inggris dan bahasa Arab. Atau nanti diadopsi ke semua madrasah. Setidaknya itu ada program tadi pembelajaran bahasa asing. Kan ada misalnya mata pelajaran bahasa Inggris ya. Tapi kan apa namanya interaksi pembelajaran ya plus pembelajaran PBM-nya itu masih menggunakan bahasa Inggris kan untuk penjelasannya tadi. Nah ini kan nanti ditingkatkan, misalnya menggunakan tadi klasterisasi atau semacam kalau di bahasa Inggris ada English area ya. Tadi dari sisi apa interaksi dari siswa guru dan antar siswa itu menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Arab. Seperti kan di konten itu Pak itu ya. Ini harapannya ketika nanti siswa itu dibiasakan menggunakan bahasa asing yang pembelajaran di sekolah, itu akan merangsang daya marketing siswa mampu untuk menyerap seluruh informasi ilmuwan, baik yang bersumber di dalam negeri maupun di luar negeri. Kira-kira seperti itu ya, yang pakai ilmu kirologi itu. Nah nanti caranya tadi Bapak Ibu diskusi dulu di internal, di kamar-kamarnya. Kalau mau nomenklaturnya, pakai ChatGPT aja, ChatGPT cara pengukuran. Yang penting bisa terukur kekhasannya apa, gitu. Itu ya Bapak Ibu ya. Gimana nih Pak? Kalau kalian butuh responnya dari Pak, saya lupa catatan begitu. Ini ya, atau talenta nasional. Misalnya ini, madrasah ini satu madrasah ya, misalnya satu MTS, satu Mojokerto punya program keunggulan di bidang olahraga misalnya, itu juga bisa. Nanti kan bisa diikat di SIMTN ini kan, jadi prestasi olahraganya berapa? Atau nanti di program tidak apa ya, akademik misalnya, akademik di spesialis apa? Kalau di KSM kan ada banyak ya, ada matematika, ada apa namanya? Apa Pak? Jadi KSM itu apa yang dilombakan? KSM. Kalau di matematika yang matematika. Masih ada? Hah?